Hendra bukan orang yang suka bermimpi terlalu tinggi. Hidupnya sederhana, dan selama ini ia menerima kesederhanaan itu dengan lapang. Sawah warisan ayahnya seluas 1/2 hektar di desa Karangwetan sudah cukup untuk menghidupi dirinya, istrinya Sari, dan anak semata wayangnya yang baru berusia 9 tahun, Bagas. Tidak lebih, tidak kurang. Mereka makan 3 kali sehari, anak mereka bisa sekolah, dan atap rumah mereka tidak bocor. Setidaknya, itu sudah cukup. Masalah datang 3 tahun berturut-turut. Tahun pertama, hama menyerang dan melumat hampir seluruh panen. Tahun kedua, kemarau panjang membuat sawah retak, dan padi mati sebelum sempat berbuah. Tahun ketiga, banjir dari sungai di utara desa merendam lahan selama 2 minggu, dan merusak apa yang tersisa. 3 kali gagal panen berturut-turut membuat Hendra terpaksa meminjam uang dari berbagai tempat. Dari koperasi desa, dari saudara jauh, bahkan dari seorang rentenir bernama Pak Darto yang tinggal di kecamatan sebelah, yang dikenal tidak punya belas kasihan soal urusan uang. Total hutang Hendra sudah mencapai angka yang tidak sanggup ia bayar hanya dari hasil sawah. Bahkan, jika panen berikutnya berhasil sempurna sekalipun. Pak Darto sudah 2 kali datang ke rumah dan berbicara dengan nada yang membuat Sari menangis. Ancamannya jelas. Jika tidak dilunasi dalam waktu 4 bulan, rumah dan sawah itu akan disita. Hendra duduk di teras rumahnya malam itu, menatap hamparan sawah yang gelap di bawah sinar bulan. Bagas sudah tidur di dalam. Sari juga sudah masuk kamar, meski Hendra tahu istrinya itu tidak benar-benar tidur. Perempuan itu punya kebiasaan berbaring diam sambil menahan tangis kalau sedang memikirkan sesuatu yang berat. Hendra mengenali polanya setelah 11 tahun menikah. Disinilah pikiran itu pertama kali datang dengan serius. Hendra sudah mendengar cerita tentang Gunung Selok sejak kecil. Setiap orang di desa Karangwetan dan desa-desa sekitarnya pasti pernah mendengarnya. Gunung Selok bukan gunung yang tinggi atau megah. Ia hanya bukit besar yang berdiri di sisi timur kawasan pertanian, ditumbuhi hutan lebat yang tidak pernah benar-benar dijamah orang. Tidak ada jalur pendakian resmi, tidak ada papan penunjuk, dan tidak ada warga desa yang mau mendekatinya setelah matahari terbenam. Cerita yang beredar itu macam-macam. Ada yang bilang Gunung Selok dihuni oleh makhluk tua, yang sudah ada jauh sebelum desa ini berdiri. Ada yang bilang makhluk itu bisa memberikan kekayaan kepada siapa saja yang datang dengan niat sungguh-sungguh dan berani menyelesaikan ritualnya. Tapi cerita itu selalu punya ekor yang tidak enak didengar. Setiap orang yang pernah dikenal berhasil dari Gunung Selok selalu kehilangan sesuatu yang berharga setelahnya. Kehilangan yang tidak masuk akal, yang datang tiba-tiba, dan yang tidak pernah bisa dijelaskan dengan logika biasa. Hendra dulu mendengar cerita itu sambil tertawa. Tapi malam itu, duduk sendirian di teras dengan angka hutang yang berputar di kepalanya, ia tidak lagi bisa tertawa. Keesokan harinya, Hendra pergi menemui Mbah Suro. Mbah Suro adalah seorang tertua di desa Karangwetan. Usianya tidak ada yang tahu pasti, tapi wajahnya sudah keriput dan punggungnya sudah membungkuk sejak Hendra masih kecil. Kakek itu tinggal sendirian di ujung desa, di sebuah rumah kayu yang halamannya yang dipenuhi tanaman asing. Warga desa sering datang ke Mbah Suro untuk urusan yang tidak bisa diselesaikan di puskesmas atau kantor desa. Hendra tidak pernah termasuk orang yang percaya pada hal-hal semacam itu, tapi hari itu ia tidak punya pilihan lain yang lebih baik. Mbah Suro menerima Hendra tanpa banyak bicara. Kakek itu duduk di kursi rotan tua di beranda rumahnya, mendengarkan Hendra bercerita tentang gagal panen, hutangnya, tentang ancaman Pak Darto, dan tentang niatnya untuk pergi ke Gunung Selok. Selama Hendra berbicara, Mbah Suro tidak satu kali pun mengubah ekspresi wajahnya. Setelah Hendra selesai, Mbah Suro diam lama. Lalu kakek itu berdiri pelan, masuk ke dalam rumah, dan keluar lagi membawa sepotong kain hitam kecil yang dilipat rapi. Ia meletakkan kain itu di atas meja di antara mereka berdua dan menjelaskan isinya, serta apa yang harus Hendra lakukan di gunung itu. Penjelasan Mbah Suro singkat dan datar, tidak ada nada dramatis, tidak ada peringatan yang berlebihan, hanya instruksi satu persatu dengan urutan detail yang harus diikuti dengan tepat.
Satu hal yang Mbah Suro sampaikan di akhir penjelasannya membuat Hendra terdiam. Kakek itu bilang bahwa penunggu Gunung Selok tidak pernah meminta hewan, atau emas, atau benda apapun sebagai bayaran. Yang diminta adalah sesuatu yang nilainya ditentukan oleh si peminta, bukan si pemberi. Dan nilai itu baru akan diketahui setelah perjanjian selesai dibuat. Hendra menanyakan apakah ada cara untuk tahu lebih dulu apa yang akan diminta. Mbah Suro menggeleng, tidak ada. Hendra duduk diam beberapa saat. Lalu ia mengambil kain hitam kecil itu dari atas meja dan memasukkan ke saku bajunya. Malam Jumat Kliwon, Hendra pergi sendiri. Ia pamit kepada Sari dengan alasan akan mengecek irigasi di sisi timur sawah yang katanya tersumbat. Sari tidak curiga, atau mungkin curiga tapi memilih diam. Hendra membawa senter kecil, parang untuk membuka jalan di hutan, dan kain hitam pemberian Mbah Suro yang sudah ia buka dan sudah ia pelajari baik-baik di rumah. Perjalanan menuju Gunung Selok memakan waktu sekitar 40 menit berjalan kaki dari rumah. Hendra melewati pematang sawah, menyeberangi sungai kecil, dan akhirnya tiba di tepi hutan yang menandai batas bawah gunung itu. Di sana tidak ada jalan setapak yang jelas. Pohon-pohon berdiri rapat, dan tanah di bawah kakinya penuh dengan akar yang mencuat. Hendra menerobos masuk. Hutan itu gelap dengan cara yang berbeda dari gelap biasa. Senternya menyala, cahayanya cukup terang, tapi entah kenapa jangkauan pandangannya terasa lebih pendek dari yang seharusnya. Suara malam di dalam hutan itu juga tidak normal. Tidak ada jangkrik, tidak ada katak, tidak ada suara burung malam. Hanya suara langkah Hendra sendiri dan suara daun-daun yang bergerak. Padahal tidak ada angin. Ia terus naik. Instruksi dari Mbah Suro mengharuskan ia mencapai batu besar berbentuk pipih yang ada di tengah hutan, kira-kira di pertengahan ketinggian gunung. Mbah Suro bilang Hendra pasti akan menemukannya karena batu itu tidak ditemukan oleh orang yang datang dengan niat. Hendra tidak paham maksudnya waktu itu, tapi setelah berjalan hampir setengah jam di dalam hutan yang tidak punya jalan, ia tiba-tiba melihat batu itu di antara pohon-pohon, tepat seperti yang digambarkan. Batu itu besar, permukaannya datar, dan di atasnya tumbuh lumut tebal berwarna hijau tua. Hendra mendekatinya dan berdiri di depannya. Dingin di sekitar batu itu berbeda dari dingin malam biasa, lebih menusuk dan datang dari arah yang tidak jelas. Hendra melakukan apa yang diinstruksikan Mbah Suro. Ia meletakkan isi kain hitam itu di atas permukaan batu, mengatur posisinya sesuai yang diajarkan, lalu berlutut di tanah di depan batu dan menunggu. Ia menunggu lama. Cukup lama sampai lutut Hendra mulai terasa sakit karena tanah berbatu di bawahnya. Ia tidak bergerak. Instruksi Mbah Suro tegas soal itu. Apapun yang terjadi, jangan berdiri sampai ada tanda bahwa perjanjian diterima. Tanda itu datang dalam bentuk angin. Angin yang tidak datang dari atas atau dari samping, tapi terasa datang dari dalam tanah itu sendiri. Hangat, padahal semua yang ada di sekitar Hendra dingin. Angin itu hanya berlangsung beberapa detik, lalu berhenti. Setelah berhenti, suasana hutan berubah. Suara jangkrik yang dari tadi tidak ada tiba-tiba muncul serentak, ramai sekaligus, seolah tombol yang tadinya dimatikan baru saja dinyalakan kembali. Hendra berdiri. Barang-barang yang ia letakkan di atas batu sudah tidak ada. Permukaan batu itu bersih, seolah tidak pernah ada apapun di sana. Ia turun dari gunung dengan langkah yang lebih cepat dari waktu naik. Tidak ada rasa lega. Justru ada rasa berat di dadanya yang tidak bisa ia identifikasi sebagai rasa apa. Hasil panen berikutnya datang 3 bulan kemudian. Hendra tidak melakukan apapun yang berbeda. Ia menanam bibit yang sama, menggunakan pupuk yang sama, mengairi sawah dengan cara yang sama. Tapi yang tumbuh di sawahnya bukan padi biasa. Batangnya lebih tinggi, bulir padinya lebih penuh, dan warna hijaunya lebih pekat dari sawah-sawah tetangga yang berdampingan dengan sawahnya. Saat panen, hasilnya 3 kali lipat dari panen terbaik yang pernah Hendra capai sebelumnya. Kabar itu menyebar cepat. Pedagang dari kecamatan lain datang langsung ke sawah Hendra dan menawar harga yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya.
Ada seorang pengepul besar dari kota yang bahkan datang sendiri dan menawarkan kontrak pembelian jangka panjang. Hendra melunasi hutang kepada Pak Darto dalam 1 kali pembayaran. Ia melunasi hutang ke koperasi dan ke saudara-saudaranya. Setelah semua itu selesai, uang yang tersisa masih lebih banyak dari yang pernah ia kumpulkan dalam 10 tahun terakhir. Sari menangis waktu Hendra menunjukkan buku tabungan mereka yang jumlahnya tiba-tiba berubah drastis. Bagas mendapat sepeda baru yang sudah lama ia inginkan. Rumah mereka direnovasi, atapnya diganti, lantainya dipasang keramik, dan dapur yang selama ini sempit diperlebar. Hendra mencoba tidak terlalu memikirkan Gunung Selok. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin tanahnya memang sudah lebih baik sekarang, bahwa mungkin nasibnya memang sudah berubah, bahwa tidak ada hubungannya dengan malam itu. Tapi 6 minggu setelah panen pertama yang luar biasa itu, tetangganya, Pak Wiryo, meninggal dunia. Pak Wiryo adalah petani tua yang sawahnya berbatasan langsung dengan sawah Hendra di sisi selatan. Orangnya sehat, tidak punya riwayat penyakit serius, dan masih aktif bekerja di sawah setiap hari. Kematiannya datang tanpa aba-aba. Pagi hari ia masih terlihat di sawah. Di sore hari istrinya menemukan ia sudah tidak bernapas di ruang tengah rumah mereka. Dokter dari puskesmas menyebut kemungkinan serangan jantung, meski tidak ada riwayat apapun yang mendukung diagnosis itu. Hendra hadir di pemakaman dan merasa tidak enak badan sepanjang hari itu, meski fisiknya tidak ada yang salah. 2 bulan kemudian, panen kedua Hendra menghasilkan jumlah yang sama, besarnya dengan yang pertama. Uang kembali masuk dalam jumlah yang besar. Hendra membeli sepeda motor baru, membayar biaya sekolah Bagas untuk setahun ke depan, dan menyisihkan sejumlah uang untuk keperluan mendadak. Sebulan setelah panen kedua, adik perempuan Hendra yang tinggal di desa sebelah meninggal dunia. Usianya 32 tahun. Tidak sakit, tidak kecelakaan. Ia ditemukan tidak sadarkan diri di kamar tidur oleh suaminya, dan tidak pernah siuman lagi meski dibawa ke rumah sakit kabupaten. Dokter tidak bisa menemukan penyebab yang jelas. Semua hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi organ tubuh yang normal. Hendra menghadiri pemakaman adiknya dengan mata yang kering tapi wajah yang pucat. Sari yang menangis lebih banyak di sana. Malam setelah pemakaman, Hendra berbaring di tempat tidur dan tidak tidur sampai subuh. Pikirannya menghitung. Pak Wiryo meninggal 6 minggu setelah panen pertama. Adiknya meninggal sebulan setelah panen kedua. Keduanya adalah orang-orang yang ada di sekitar kehidupannya. Keduanya meninggal tanpa sebab yang masuk akal. Ia teringat kata-kata Mbah Suro, yang diminta adalah sesuatu yang nilainya ditentukan oleh si peminta, bukan si pemberi. Kata-kata itu terasa seperti sesuatu yang baru saja ia pahami sepenuhnya, padahal sudah ia dengar berbulan-bulan yang lalu. Hendra kembali ke rumah Mbah Suro. Kali ini kakek tua itu tidak keluar dari pintu rumahnya ketika Hendra datang. Hendra menunggu di depan pagar, memanggil nama Mbah Suro, mengetuk pagar kayu berkali-kali. Pintu rumah itu tetap tertutup. Hendra mencoba membuka pagar dan masuk ke halaman, tapi sesuatu membuat kakinya berhenti tepat di ambang gerbang. Bukan karena ada yang menghalangi secara fisik, lebih kepada perasaan bahwa melangkah masuk adalah hal yang sangat salah untuk dilakukan. Ia memilih pulang tanpa mendapat jawaban apapun. Malam-malam berikutnya menjadi lebih berat. Hendra tidak bisa tidur dengan baik. Ia sering terbangun di tengah malam dan duduk di teras, menatap ke arah timur tempat Gunung Selok berada. Sari mulai memperhatikan perubahan itu dan beberapa kali mencoba bertanya, tapi Hendra selalu menjawab bahwa ia hanya kurang tidur atau sedang banyak pikiran soal sawah. Panen ketiga datang. Hasilnya sama besarnya. Pedagang-pedagang yang sama datang kembali. Kontrak pembelian yang sama diperbarui. Uang yang sama mengalir masuk. Hendra menerimanya dengan tangan yang terasa dingin dan kepala yang sudah tahu apa yang akan datang berikutnya. 3 minggu setelah panen ketiga, paman Hendra, saudara kandung ayahnya yang tinggal di dusun kecil di kaki gunung bagian barat, meninggal dunia. Lagi-lagi tanpa sebab yang bisa dijelaskan.
Semua orang di sekitarnya bilang orang itu sehat dan baik-baik saja hari sebelumnya. Hendra tidak menangis di pemakaman pamannya, bukan karena ia tidak sedih, tapi karena di dalam dadanya sudah ada sesuatu yang lebih besar dari kesedihan, sesuatu yang lebih gelap, dan itu menekan semua perasaan lain sampai tidak bisa keluar. Di perjalanan pulang dari pemakaman, Hendra berjalan melewati pasar desa, dan secara tidak sengaja berpapasan dengan seorang pedagang jamu tua yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Perempuan tua itu menatap Hendra dengan cara yang membuat ia berhenti melangkah. Tatapannya bukan tatapan orang yang kebetulan memperhatikan wajah asing. Tatapannya seperti tatapan orang yang sudah lama mengenali sesuatu. Perempuan tua itu tidak berkata apapun. Ia hanya memandangi Hendra beberapa detik, lalu mengalihkan pandangannya ke arah timur, ke arah di mana Gunung Selok berada, lalu kembali menatap Hendra. Kemudian ia meneruskan jalannya tanpa ekspresi apapun. Hendra berdiri di tengah pasar itu sendirian selama beberapa saat sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan pulang. Pola itu semakin jelas setelah panen keempat. 2 orang meninggal dalam rentang 2 bulan. Pertama adalah teman masa kecil Hendra, yang tinggal di desa yang sama, laki-laki berusia 40 tahunan yang tubuhnya kekar dan tidak pernah sakit, bahkan sehari pun sepanjang yang Hendra ingat. Kedua adalah ibu kandung Sari, mertua Hendra, perempuan 70-an yang memang sudah tua, tapi masih aktif dan tidak menunjukkan tanda-tanda sakit apapun sebelumnya. Kematian mertua Hendra membuat Sari hancur. Perempuan itu tidak keluar dari kamar selama 3 hari setelah pemakaman. Hendra duduk di sampingnya, memegang tangannya, tapi pikirannya tidak bisa sepenuhnya hadir di sana. Pikirannya terus menghitung. Panen pertama, Pak Wiryo meninggal. Panen kedua, adik Hendra meninggal. Panen ketiga, paman Hendra meninggal. Panen keempat, 2 orang meninggal. Setiap panen, ada saja orang yang meninggal. Dan orang-orang yang meninggal itu bukan orang asing. Mereka semua, orang yang ada di lingkaran hidup Hendra. Orang-orang yang mengenalnya, yang berinteraksi dengannya, yang dekat dengannya. Lingkaran itu menyempit ke arah yang Hendra sudah tahu sejak lama, tapi tidak mau akui. Panen kelima sudah semakin dekat. Tanaman di sawah sudah mulai menguning, pertanda 2 atau 3 minggu lagi sudah bisa dipanen. Dan Hendra menyadari bahwa orang-orang yang tersisa dalam lingkaran terdekatnya sekarang hanya tinggal Sari dan Bagas. Malam itu, setelah Sari dan Bagas tidur, Hendra duduk di depan meja makan dengan kepala ditutupi kedua tangannya. Ia duduk di sana sampai jam 2 dini hari. Lalu ia berdiri, mengambil parang dari dapur, menyalakan senter, dan pergi ke arah timur. Perjalanan ke Gunung Selok malam itu berbeda dari malam pertama. Dulu, ada ketidaktahuan yang melindungi Hendra dari rasa takut. Namun malam itu, tidak ada lagi perlindungan semacam itu. Ia tahu kemana ia pergi, ia tahu apa yang ada di sana, dan ia tahu bahwa apa yang ingin ia lakukan mungkin tidak bisa dilakukan. Tapi ia tidak punya pilihan. Atau lebih tepatnya, ia sudah memilih dan sekarang harus menanggung konsekuensinya. Hutan Gunung Selok menerimanya dengan diam yang sama seperti dulu. Tidak ada suara binatang, tidak ada angin, hanya langkah Hendra dan suara nafasnya sendiri yang terdengar terburu-buru. Ia naik lebih cepat dari dulu, entah karena tubuhnya sudah hafal jalannya, atau karena ada sesuatu yang menariknya ke atas. Batu besar itu masih di tempat yang sama. Lumutnya masih hijau tua dan tebal. Hendra berdiri di depannya dan merasakan dingin yang sama seperti dulu. Menusuk dari arah yang tidak jelas. Ia tidak berlutut kali ini. Ia berdiri tegak dan mengatakan apa yang ingin ia katakan langsung kepada batu itu, kepada hutan itu, kepada apapun yang ada di sana. Ia ingin membatalkan perjanjian. Tidak ada jawaban, tidak ada angin hangat dari dalam tanah, tidak ada perubahan suasana, tidak ada tanda apapun bahwa ada sesuatu yang mendengarnya. Hutan tetap diam, batu tetap diam. Hendra mengulang permintaannya. Lebih keras, ia mengatakan bahwa ia bersedia mengembalikan semua yang sudah ia dapatkan. Semua uang, semua hasil panen, semua yang masuk ke kantongnya sejak perjanjian itu dibuat. Ia bersedia kehilangan semuanya, asalkan tidak ada lagi orang yang harus mati. Kesunyian itu terasa semakin berat, bukan lebih ringan.
Bukan kesunyian kosong, tapi kesunyian yang penuh dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat atau diidentifikasi. Lalu Hendra merasakan sesuatu yang membuat seluruh bulu di tubuhnya berdiri serentak. Ada yang berdiri di belakangnya. Ia tidak mendengar langkah apapun, tidak ada suara apapun. Tapi ia merasakan kehadiran itu dengan cara yang lebih meyakinkan dari apapun yang pernah ia rasakan dalam hidupnya. Sesuatu berdiri tepat di belakangnya, jaraknya tidak lebih dari 2 langkah. Hendra tidak berbalik. Ia tidak tahu mengapa ia tidak berbalik. Mungkin karena ada bagian dari dirinya yang tahu bahwa melihatnya adalah hal yang tidak boleh ia lakukan. Perasaan itu bertahan selama beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam. Lalu, perlahan-lahan, kehadiran itu bergeser. Bukan pergi, tapi bergerak ke samping, lalu ke depan, melewati Hendra, tanpa menyentuhnya, menuju ke arah batu. Hendra merasakan pergeseran udara di sebelah kirinya saat sesuatu itu lewat. Dinginnya berbeda dari dingin malam. Ini lebih dalam, lebih tua, dan rasanya menempel di kulit Hendra, bahkan setelah kehadiran itu sudah berpindah tempat. Beberapa saat berlalu dalam kesunyian total. Kemudian dari arah batu itu terdengar suara. Bukan suara manusia, bukan suara binatang. Suara itu terdengar seperti suara yang datang dari dalam tanah dan dipaksa keluar melalui medium yang salah. Suara itu tidak membentuk kata dalam bahasa apapun yang Hendra kenal, tapi Hendra memahaminya. Bukan dengan telinganya, pemahaman itu masuk langsung ke dalam kepalanya, ke dalam pikirannya, dengan cara yang tidak bisa ia tolak. Isi dari apa yang ia pahami itu sederhana. Perjanjian tidak bisa dibatalkan. Apa yang sudah dimulai harus selesai. Dan yang dimaksud dengan selesai bukan ketika semua orang di sekitar Hendra sudah habis. Yang dimaksud dengan selesai adalah ketika tidak ada lagi yang tersisa untuk diambil. Hendra berdiri di sana, di depan batu itu, di hutan yang sunyi itu, dan untuk pertama kalinya sejak seluruh urusan ini dimulai, ia memahami dengan penuh dan jelas apa yang sebenarnya telah ia masuki. Bukan hanya memahami konsekuensinya, tapi memahami sifat dari perjanjian itu sendiri. Penunggu Gunung Selok tidak meminta tumbal dalam arti yang dipahami orang-orang. Ia tidak mengambil 1 nyawa sebagai pembayaran 1 kali. Yang ia lakukan adalah menggerogoti, perlahan, dan sistematis, semua yang membuat kehidupan seseorang bernilai. Kekayaan itu bukan hadiah. Kekayaan itu adalah umpan supaya seseorang mau bertahan, mau terus hidup, mau menonton semua yang ia cintai habis satu persatu. Karena kesedihan dan penyesalan dan rasa bersalah yang tumbuh di dalam dada orang itu adalah makanan sebenarnya. Hendra teringat Bagas. Anaknya yang sekarang tidur di rumah tidak tahu apapun tentang ini. 9 tahun, tubuhnya kecil, giginya masih ada yang ompong di sisi kanan bawah. Dari ganti gigi pertama yang belum tumbuh sempurna. Bagas yang senang main layang-layang di sawah sore hari. Bagas yang setiap malam minta diajari berhitung oleh Hendra sebelum tidur. Dan Sari, perempuan yang sudah 11 tahun hidup bersamanya, yang tidak pernah mengeluh di depannya meski Hendra tahu betapa lelahnya ia selama 3 tahun gagal panen itu. Sari yang sekarang masih terluka dari kehilangan ibunya dan belum tahu bahwa suaminya sudah lama membawa sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari kemiskinan ke dalam rumah mereka. Di saat itulah Hendra bergerak. Bukan untuk berlari turun dari gunung, bukan untuk kabur. Ia bergerak mendekati batu itu. Tangannya meraih permukaan batu yang tertutup lumut, dan dingin yang menempel di jari-jarinya langsung menjalar ke seluruh lengannya. Ia tidak tahu apa yang ia lakukan bisa berhasil atau tidak. Ia tidak tahu apakah tindakannya punya arti apapun di dalam aturan perjanjian, yang tidak pernah ia pahami sepenuhnya. Tapi ada satu hal yang ia tahu dengan pasti. Selama ia masih hidup dan masih ada di sini, perjanjian itu masih berjalan. Selama ia masih bisa merasakan kesedihan dan penyesalan dan rasa bersalah, sesuatu di dalam gunung ini masih makan. Hendra tidak tahu apakah ada cara untuk memutus perjanjian. Mbah Suro tidak pernah mengajarkan itu, mungkin karena memang tidak ada. Tapi ada satu hal yang jelas di dalam pikirannya saat itu. Jika perjanjian ini hanya berakhir ketika tidak ada yang tersisa untuk diambil, maka ia tidak boleh membiarkan Sari dan Bagas menjadi yang tersisa itu. Ia tidak boleh membiarkan dirinya terus di sini, terus hidup,
terus menjadi alasan kenapa sesuatu yang ada di gunung ini masih punya alasan untuk terus mengambil. Hendra berdiri di depan batu itu dalam waktu yang lama. Ketika fajar mulai menerangi langit di balik pepohonan, lereng Gunung Selok kembali sunyi seperti biasa. Tidak ada langkah manusia yang turun dari hutan itu pagi itu. Di rumah, Sari terbangun dan mendapati tempat tidur di sebelahnya kosong. Ia memanggil nama Hendra beberapa kali, memeriksa dapur, teras, dan halaman. Parang yang biasa menggantung di dapur tidak ada di tempatnya. Sari keluar ke halaman dan menatap ke arah timur, ke arah sawah, ke arah hutan di kakinya, ke arah Gunung Selok yang puncaknya baru saja mulai terkena cahaya matahari pagi pertama. Di sawah milik Hendra, tanaman padi yang hampir siap panen itu berdiri tegak dalam cahaya pagi. Bulirnya penuh dan berat, siap untuk dipetik. Tidak ada yang tahu bahwa mulai hari itu, tidak akan ada tangan yang memanen sawah itu lagi. Dan di antara barisan padi yang diam dalam angin pagi, tidak ada apapun yang bergerak. Tidak ada yang menjawab ketika Sari memanggil nama sang suami, untuk terakhir kalinya dari depan rumah mereka.